Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib insyaallah ya, kajian menjelang berbuka puasa Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di sore hari ini ya Pak Bu ya, menjelang berbuka kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu ya, duduk di sini bersama-sama. Insyaallah nanti kita menunggu maghrib berbuka puasa di masjid ini insyaallah. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Di bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau biasanya kita membahas fikih, kita sekarang ngambil beberapa pelajaran dari hadis, kisah dari hadis ya Pak Ibu ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit akan mengambil kisah Bu ya, riwayat dari sahih dari Imam Ahmad ya, riwayat dari diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, yang menceritakan kepada kita tentang perempuan yang tugasnya menyisir rambut anak Fir'aun ya Pak. Nah, ini kita mengenalnya biasanya namanya masyithah, tapi itu bukan namanya. Di masyithah itu artinya tukang sisir, kan dari kata mishtun ya. Mishtun itu artinya sisir ya. Kalau masyithah itu tukang sisir. Kita lihat apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari riwayat ini Bu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau ya, Musnad ya, Musnad Imam Ahmad juz 1 ya, halaman 309. Jadi diceritakan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Lamma kanat al-lailatul lati usriya bi fiha, ketika malam aku diisrokan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Isra Mi'raj ya. Nah, diisrokan itu Bu ya, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dalam perjalanan itu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atat alayya raihatun thayyibah, ketika dalam perjalanan itu beliau mencium bau yang sangat harum Pak ya. Raihatun thayyibah, bau yang harum. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril. Itu perjalanan Isra Pak. Wah, tanyanya, ya Jibrilu, wahai Jibril, ma hadhihi raihatu thayyibah, bau harum ini bau apa ini? Bau harum ini bau apa? Kata Rasulullah kepada Jibril, Ibu ya. Kemudian dijawab sama Jibril, hadhihi raihatu masyitati banati fir'auna wa auladiha. Ini kata Jibril, bau harum dari perempuan yang
tugasnya menyisir rambut anak perempuan Fir'aun dan bau dari anak-anaknya. Jadi ada bau harum, kata Jibril ini bau dari perempuan yang bertugas menyisir rambut anak perempuan Fir'aun dan anak-anak dari perempuan tersebut. Ya. Kemudian ditanya lagi sama Rasulullah SAW, wa ma sya'nuha, apa yang terjadi dengan perempuan tersebut? Apa yang terjadi dengan perempuan tersebut? Kemudian dijelaskan oleh Jibril, bainama hiya tumasyitu banata fir'auna dzata yaumin, ketika suatu hari dia nyisir rambut anak Fir'aun, ya Bu ya. Nyisir rambut anak Fir'aun, iz saqatat al-midra min yadaiha. Sedang nyisir, sisirnya jatuh. Jatuh. Kemudian dia mengatakan bismillah. 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 Jatuh sisirnya bismillah gitu. Kemudian anak Fir'aun nanya, ya, berkata anak perempuan Fir'aun yang disisir rambutnya itu, Pak Bu. Dia tanya, Abi gitu. Maksud Anda itu bapak saya gitu. Abi, ya maksud Anda dengan Allah itu bismillah, dengan nama Allah itu. Maksud Anda itu bapak saya bukan? Kemudian dijawab sama perempuan itu yang kita kenal dengan nama Masyitoh itu. Masyitoh itu ya, bukan namanya ya, Pak. Tapi kerjaannya nyisir rambut anak Fir'aun. Kemudian dijawab, bukan, itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu Fir'aun itu. Jadi bukan Fir'aun Tuhanku gitu, tapi Tuhanku dan Tuhan bapakmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak Fir'aun tadi mengatakan, ukhbiruhu bidzalika. Kalau gitu saya ngasih tahu bapak saya kalau gitu. Ya. Kalau gitu saya ngaduin, saya kasih tahu bapak saya bahwasanya engkau enggak mengakui bapak saya sebagai Tuhan gitu. Kata perempuan yang bertugas menyisir rambut anak Fir'aun itu, ya udah, kabari aja gitu. Naam gitu, kabari. Kemudian anak Fir'aun ngasih tahu bapaknya, Bu ya, bahwasanya tukang sisir rambutnya tidak mengakui Fir'aun bapaknya sebagai Tuhan, tapi Tuhannya ada yang lain gitu. Maka dipanggil sama Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ya fulanah, wahai fulanah, karena memang namanya bukan Masyitoh ya Bu ya. Kita kenalnya Masyitoh itu pekerjaannya. Wahai fulanah, wahai engkau, wa innalaki robban ghairi, benar kamu punya Tuhan selain aku. Ya, punya Tuhan selain aku. Karena Fir'aun ketika itu kan mengaku Tuhan, Pak. Ya, mengaku Tuhan. Kemudian dijawab sama perempuan itu, Naam, iya, Robbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Berani ya Bu ya. Padahal dia cuman pekerja paling rendah lah di istana itu. Tugasnya kan tukang sisir aja Bu. Ya. Dia mengatakan ya benar gitu. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun marah ya Bu ya. Fir'aun marah. Kemudian memerintahkan apa? Fa'amara, ya. Beliau memerintahkan dengan min nuhasin biqadrin ya. Biqadrin min nuhasin. Perintahkan ini apa? Kayak kuali Bu. Kuali besar dari tembaga. Kemudian fa'uhmiyat. Kuali besar dari tembaga itu dipanaskan Bu. Ya. Kemudian diperintahkan untuk dia dan anak-anaknya dicampakkan ke situ. Nah, dilemparkan ke dalam kuali panas itu yang dari tembaga panas itu. Ya. Ya perempuan itu nerima. Cuman dia punya permintaan kepada Fir'aun. Ya. Innali ilaika haja. Saya punya satu permintaan kepadamu wahai Fir'aun. Ya. Wahai Fir'aun itu kan raja ya, Bu ya. Apa permintaanmu, kata Fir'aun? Uhibbu an tajma' idhami wa idhama waladi fi saubin wahidin wa tadfinana. Saya ingin kamu, ya, engkau
mengumpulkan tulang belulangku dan tulang belulang anakku di satu kain kafan Ibu ya, satu kain, kemudian dikuburkan pakai kain itu. Kan anaknya beberapa orang itu Bu ya, berapa orang kuburkan. Apa kata Fir'aun? Ya udah, kalau itu permintaanmu, zalika laki alaina minal haq, berarti saya kabulkan gitu. Kemudian ya diperintahkanlah Pak ya, anak-anaknya di satu persatu, ada beberapa orang anaknya itu satu persatu dilemparkan ke dalam kuali panas itu yang dari tembaga itu, satu persatu ya, satu persatu, dan dia biasa saja sebenarnya. Maksudnya dia roman mukanya enggak, bukan menunjukkan sesuatu yang memberontak gitu, dia nerima itu. Nah, karena itu memang kepercayaannya, tauhid ya, dipertahankan Pak ya. Sampai nanti anak terakhir masih dalam gendongan Pak Bu ya, masih digendong gitu. Ila anintaha dzalika ila sabiyyin laha murdi'. Anaknya masih disusu gitu, disusui, masih ASI. Maka ketika giliran anak paling kecil tuh Pak Bu ya, wa ka'annaha taqa'asat min ajlihi, seakan-akan dia kasihan dengan anak yang masih kecil itu. Kalau yang tadi udah besar-besar, dicampakkan dia masih biasalah. Cuman ketika anak yang masih di dalam susuan itu mau dilemparkan, dia agak kasihan. Ya, dia agak ada kelihatan mau mundur dari sikapnya itu. Kemudian anaknya yang masih bayi itu Bu, masih dalam susuan, bayi lah, bukan anak, masih bayi gitu ya. Kemudian anak itu bisa berbicara. Ini salah satu anak yang nanti bisa berbicara dalam itu. Apa kata ibunya? Ya, apa kata anak kecil itu Pak? Ya ummah, wahai ibuku. Ya, wahai ibuku. Iktahimi, maju saja, maju saja. Jadi tadi anak yang masih bayi itu tiba-tiba berbicara, wahai ibuku, iktahimi, maju aja, nggak usah ragu-ragu gitu. Fa inna azabad dunya, karena azab di dunia, ahwanu min azabil akhirah, lebih ringan dari azab di akhirat. Jadi ketika ibunya ragu-ragu karena anaknya paling kecil itu mau dilemparkan, bayi yang masih kecil itu Bu, bayi yang seharusnya belum berbicara, wahai ibuku, maju saja, jangan ragu-ragu. Fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah, karena azab di dunia lebih ringan dari azab di akhirat. Fakta hamat, maka dia dan anaknya langsung terjun berdua Bu ya, terakhir itu ya. Jadi setelah anak-anaknya, kemudian dia dan bayi yang masih kecil itu salah satu bayi Bu, bayi ya, bukan bayi, bukan balita, bayi yang berbicara dalam sejarah. Sekarang kita lihat Pak, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari riwayat ini. Pertama, mengenai jumlah bayi yang bisa berbicara ketika kecilnya. Memang ada beberapa riwayat itu Pak, bayi yang bisa berbicara ketika masa kecilnya ya. Dalam riwayat Muslim itu ada 3 itu. Pertama Nabi Isa Bu, Nabi Isa kan berbicara ketika bayinya itu. Nabi Isa ya, ketika bayinya berbicara ya. Ibunya siapa? Maryam binti Imran. Maryam binti Imran itu kan dari keluarga Imran itu keluarga orang taat semua Pak Haji ya. Imran itu orang taat, saudara-saudaranya orang taat semua. Tiba-tiba Maryam binti Imran yang aslinya orang taat, nggak punya suami, nggak ada laki-laki seorang pun yang menyentuh, tiba-tiba hamil. Itu beban berat itu Bu. Makanya dalam Al-Quran itu kan ada itu, laumutu qabla hada, kata saking beratnya bebannya Maryam binti Imran ketika itu, kalau seandainya saya mati saja sebelum ini gitu. Saking beratnya beban itu. Beban apa? Karena ocehan orang itu, Bani Israel itu. Kan dia, bapakmu soleh kan gitu kata orang Bani Israel gitu. Bapakmu orang soleh, saudaramu orang soleh, engkau kok malah melahirkan anak tanpa bapak gitu. Dituduh Pak, padahal dia nggak pernah berbuat seperti itu kan. Makanya dia sampai berat beban itu, laumutu qabla hada. Kalau saya mati saya sebelum ini, sampai berkata begitu.
Maryam binti Imran ketika itu, saking beratnya beban itu. Maka di ujung-ujung keadaan seperti itulah Allah mendatangkan mukjizatnya itu. Berbicaralah siapa? Nabi Isa itu. Nabi Isa berbicara, saya adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu berhenti orang-orang Bani Israel itu berkomentar. Ya. Karena mereka nggak menyangka bayi yang masih kecil itu bisa berbicara, Pak ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, bayi yang bisa berbicara itu bayi dalam kisah Juraij. Kisah Juraij, ahli ibadah, mungkin pernah dengar Bu ya. Itu pernah, ya belum pernah kita bahas ya. Ada namanya Juraij, itu ahli ibadah dari kalangan Bani Israel Bu. Itu juga puncaknya gara-gara fitnah juga. Jadi Juraij memisahkan diri dari Bani Israel, itu dalam Sahih Muslim. Memisahkan diri dari Bani Israel, membuat namanya Sauma'ah. Sauma'ah itu kayak tempat ibadah atau pesantrenan lah kayak sekarang itu. Ya. Kemudian sama orang Bani Israel ada seseorang yang perempuan yang penjual harga diri itu mendatangi dia, ngajak berzina. Cuman dia nggak mau. Ya. Kemudian dia berzina dengan pengembala yang ada di situ. Ketika anaknya lahir, dia mengatakan kepada orang-orang Bani Israel ketika itu, ini anaknya Juraij, hadza min Juraij. Orang-orang Bani Israel yang sudah benci dengan Juraij karena dia sok suci, kata mereka begitu. Pesantrennya dihancurkan ya. Kayak pondoknya dihancurkan gitu Bu. Ya. Ketika mau menghakimi Juraij, Juraijnya juga mau dipukul gitu Bu. Juraij mengatakan, tunggu saya sholat dahulu. Akhirnya Juraij sholat. Setelah sholat dia tunjuk anak yang masih bayi itu, kan baru lahir anak bayi itu Bu. Ditunjuk di perutnya itu, man abuka, siapa bapakmu gitu. Fulan ar-ra'i, si fulan yang pengembala itu. Wah. Itu sadar orang-orang Bani Israel ketika itu minta maaf kepada Juraij itu. Ya, minta, mereka pengen, kalau kamu mau wahai Juraij, kami bangunkan tempat ibadahmu, pesantrenmu dari emas. Kata Juraij, nggak usah, dari tanah aja bangun lagi. Tapi salah satu yang berbicara itu Pak. Ya. Jadi ketika puncak ujian itu Allah mendatangkan hal-hal yang mustahil itu. Ya. Mustahil dalam pandangan kita, bagi Allah kan nggak ada yang mustahil Pak ya. Anak bayi menjadi saksi itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada riwayat lainnya dalam Muslim itu Pak tentang anak Bani Israel yang menjawab doa ibunya. Jadi ada ketika seorang ibu bawa anak kecil melewati dua orang Bani Israel, satunya pejabat. Kata ibunya, ya Allah, jadikan anakku seperti pejabat itu. Itu pejabat buruk sebenarnya, pejabat yang zalim. Kata anaknya, jangan dikabulkan ya Allah gitu. Kata anak bayi itu. Ketika melewati orang fakir, jangan jadikan anakku seperti orang fakir itu. Kata anaknya, jangan kabulkan ya Allah gitu. Karena dia bermaksud merendahkan kedua orang tersebut, yang merendahkan yang fakir, menyanjung yang pejabat, padahal pejabat itu zalim itu Pak. Itu ada dalam riwayat Muslim Pak. Kemudian dalam riwayat Ahmad ini dia. Dalam riwayat Ahmad tuh kisahnya yang bisa berbicara itu yang tadi kita bahas itu. Ya, anak dari perempuan yang bertugas menyisir rambut anak Fir'aun. Kemudian ada yang kelima itu riwayat Israiliyat Bu. Bayi yang bersaksi untuk Nabi Yusuf. Itu Israiliyat sebenarnya. Riwayat Israiliyat. Cuman Israiliyat itu kan la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan benarkan, jangan dustakan juga gitu. Sebagai pengetahuan saja. Ya. Ada juga itu. Kemudian bayi yang Ashabul Ukhdud juga ada yang dalam riwayat itu. Jadi ada 6 bayi yang dalam riwayat itu bisa berbicara Pak. Selain Nabi Isa itu 5 yang lainnya bisa berbicara. Termasuk yang kita bahas itu. Kemudian pelajaran berikutnya Pak yang bisa kita ambil dari riwayat ini ya. Masalah menampakkan keyakinan ya. Menampakkan keyakinan. Jadi sebenarnya dalam keluarga Fir'aun itu Pak ya. Dalam keluarga Fir'aun itu istana itu ya. Dalam istana itu yang beriman itu sebenarnya yang mengingkari Fir'aun. Fir'aun ngaku jadi Tuhan tuh. Tapi yang mengingkari dia untuk menjadi Tuhan itu banyak. Mulai dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Yang paling atas siapa Pak? Istrinya Asya binti Muzahim itu kan istrinya Pak. Istrinya siapa? Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Jadi orang yang di sebelahnya saja nggak beriman, dia ngaku Tuhan itu ya istrinya nggak percaya sama dia Pak.
istrinya nggak percaya. Nah, makanya Fir'aun itu nyiksa istrinya itu, siksa Asiyah binti Muzahim itu bu, dibuat pancang 4 itu, tiang itu dibuat 4 itu, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi diikat, tangannya diikat, kakinya diikat semua kayak gini berarti, kemudian ditarik itu azab ke istrinya itu, Asiyah binti Muzahim itu Pak, dalam riwayat itu. Kita bayangkan itu Asiyah binti Muzahim itu ratu Bu. Ratu terbiasa hidup mewah lah, nggak pernah disakiti ya Bu ya. Terbiasa hidup mewah lah. Kemudian dia bisa bertahan dengan siksa seperti itu iman itu Bu. Masuk iman di situ. Ya. Makanya dalam riwayat itu ketika di ujung-ujung mau meninggal itu Bu, dia masih tersenyum Asiyah binti Muzahim itu. Kenapa tersenyum? Dalam riwayat itu diperlihatkan rumahnya di surga itu. Kan dalam Al-Qur'an kan gitu. Ya Allah kata beliau, bangunkan bagiku rumah di surga itu. Robbi benili indaka baitan fil jannah itu. Bangunkan bagiku rumah di surga. Dan di akhir mau wafat itu karena disiksa itu, ditarik semua badannya itu Pak. 2 kaki ditarik, 2 tangan ditarik itu. Masih tersenyum. Makanya Fir'aun marah, dia menyangka itu apa? Menyangka masih bisa tersenyum udah disiksa kayak gitu, mencemooh gitu. Padahal dia diperlihatkan rumahnya di surga. Ya, dilihatkan rumahnya di surga, Pak. Itu Asiyah binti Muzahim. Bu ya. Itu Fir'aun istrinya aja dipergitukan, Bu ya. Makanya orang yang tidak takut kepada Allah itu nggak bisa dipercaya sebenarnya, Pak. Kenapa? Ya orang yang bersama dia aja disiksanya seperti itu. Dan orang yang paling rendah statusnya di istana itu siapa Bu? Ya Masyitoh itu, yang penyisir rambut itu. Tugasnya kan cuma nyisir rambut itu. Jadi orang yang paling tinggi statusnya di istana sampai yang paling rendah itu menentang Fir'aun, termasuk Asiyah binti Muzahim. Ya. Asiyah binti Muzahim ratunya, kemudian yang perempuan Masyitoh nyisir rambut itu kan juga sama dia. Hukumnya apa? Hukumnya dilempar ke kuali yang dipanaskan itu, satu persatu. Ya Pak ya. Nah, itu hukumnya dahulu Pak. Ya. Fir'aun itu jangan ditanya kezalimannya. Orangnya zalim sekali itu Pak Bu. Ya. Orangnya zalim. Makanya Allah menunjukkan kepada Fir'aun itu, dia mengaku Tuhan, tapi dia nggak bisa. Allah menaruh Nabi Musa di dalam istananya dan menghancurkan Fir'aun itu sendiri kan. Hancurnya Fir'aun dari Nabi Musa. Nabi Musa tumbuhnya di mana Bu? Besarnya kan di istana itu. Besarnya kan di istana ya Pak ya. Nah, semua orang yang melihat Nabi Musa, kata Ibnu Katsir waktu kecilnya, kullaman ra'ahu ahabbahu. Semua orang yang melihat Nabi Musa ketika kecil Bu, itu pasti suka ke Nabi Musa. Makanya Fir'aun yang aslinya sudah membunuh banyak orang, bunuh banyak perempuan, anak kecil dari Bani Israel, ketika melihat siapa? Nabi Musa juga suka. Nabi Musa kan yang menghancurkan kerajaan Fir'aun, tumbuhnya di dalam istana Fir'aun. Nah, gampang bagi Allah untuk menghancurkan para diktator itu Pak Bu. Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi itu bagi Allah gampang untuk menjatuhkan. Gampang ya, gampang. Dahulu ketika Fir'aun itu mengatakan, pernah kita bahas ini juga ya, ketika dia mengatakan alaisa li mulku Misr, bukankah bagiku kekuasaan Mesir, wal anharu tajri min tahti, sungai-sungai mengalir di bawah kakiku. Dia menyombongkan diri, saya penguasa Mesir, semua sungai mengalir di bawah kaki saya. Kemudian Allah balikkan keadaannya Bu ya. Dibenamkan dia di Laut Merah itu ketika mengejar Nabi Musa. Air yang dia katakan di bawah kakinya sekarang berada di atas dirinya, bahkan dia terbenam di situ. Kemudian dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril mengambil tanah hitam itu, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya itu. Nyombong, sombong, dimasukkan mulut itu sama Jibril Pak. Itu riwayatnya orang-orang sombong diktator kayak gitu Bu. Hancur dengan sendirinya. Namrud kan juga begitu Bu. Namrud itu yang ketika zamannya Nabi Ibrahim ya. Namrud ketika zaman Nabi Ibrahim juga sama sebenarnya kisahnya itu. Ya, ketika Namrud itu kan matinya gara-gara itu Pak. Nyamuk ya. Nyamuk yang kecil itu Pak, yang mungkin sekali pukul sama kita itu
mati langsung. Itu yang membuat Allah utus itu mati Namrud gara-gara itu, Bu. Itu masuk ke telinganya itu. Ya, pernah kita sampaikan itu, masuk ke telinganya, kemudian ya bersarang di telinganya itu, Bu. Berbunyi terus tuh, ngung gitu. Nggak berhenti kecuali ya dikeplak pakai sendal itu. Jadi kepalanya orang-orang yang sujud kepada Namrud itu ngeplak kepada rajanya, Tuhannya itu tek, baru berhenti. Nanti bunyi lagi, pak lagi, sampai akhirnya mati gara-gara itu. Cuman gara-garanya nyamuk. Itu orang-orang yang mengaku Tuhan itu, gitu ya. Jadi orang yang menyombongkan diri itu pada akhirnya mati dengan kesombongannya itu, Pak. Ya, nggak akan Allah izinkan dikeplak kepalanya gara-gara nyamuk itu, keplak tek. Baru berhenti bunyinya. Nanti bunyi lagi, keplak lagi. Sendal itu kan paling hina sebenarnya, Pak. Sendal itu kan taruhnya di kaki. Taruhnya di kaki. Kalau ditaruh kepala itu kan penghinaan sebenarnya. Makanya kita nggak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Fir'aun gitu juga, Bu, ya. Jadi Fir'aun itu orang yang menyombongkan diri, ya. Nah. Kemudian apalagi, Bu, pelajaran berikutnya? Nah, iman, ya. Masalah iman. Iman tadi udah kita bilang, iman kalau sudah tertanam di dalam dada itu, Pak, benar-benar tertanam iman dalam dada kita. Itu kita nggak takut dengan apapun, Bu, ya. Memang tidak ada yang kita takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ragu-ragu dalam berislam, ya, takut ya, diancam orang, ya berarti tauhidnya masih perlu dipertanyakan itu kira-kira. Kayak Asiyah binti Muzahim yang jawab, kamu punya Tuhan selain Allah enggak? Ya iya, jawabnya biasa saja. Ya gitulah, dia menjalani hukuman itu, Bu, ya. Kayak Asiyah binti Muzahim yang kita ceritakan tadi, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu bukan orang kasar, kasar dalam artian badannya biasa dikasari, enggak, ya, Bu, ya. Oh, namanya juga ratu, ya. Ratu, hidupnya biasa mewah. Kemudian semua yang diinginkan bisa dapat, tiba-tiba disiksa dengan cara seperti itu dan dia menerima itu dan bisa bertahan. Itu tuh kalau nggak iman nggak mungkin bertahan, Bu, ya. Kalau nggak iman nggak mungkin bertahan. Sama kayak Bilal, cuman Bilal bedanya apa, dia budak. Kalau Bilal kan biasa dipukuli, kalau budak itu kan ratu mana biasa dipukuli, Bu. Apalagi perempuan itu. Tapi dia menerima itu gara-gara apa? Kalau nggak iman, kira-kira, Bu, ya. Makanya dia menjadi sayyidat, salah satu sayyidat ahlul jannah itu. Ya, perempuan pembesar ahlul jannah itu salah satunya Asiyah binti Muzahim itu. Istrinya Fir'aun, ya. Kalau Bilal budak itu biasa di ini, Pak, ya. Maka ketika ya sama kondisinya itu. Bilal ketika disiksa sama Umayyah bin Khalaf itu kan ditaruh batu di atas dadanya. Kemudian di belakangnya itu kan pasir panas, Pak, ya, pasir panas itu. Ya. Kemudian dia bersabar itu, yang mengatakan ahad itu. Makanya ketika ditanya gimana engkau bersabar dengan azab yang begitu pedihnya, dia mengatakan akhlitu baina halawatil iman wa mararatil azab itu. Saya campurkan antara manisnya iman dan pahitnya azab, kemudian fa'asbir, saya bisa bersabar. Makanya dia bersabar itu. Tapi kan Allah balikkan kondisinya, Pak, Bu. Ketika perang Badar itu tuannya Bilal itu kan di bawah kakinya Bilal, ya. Umayyah bin Khalaf itu kan di bawah kakinya Bilal ketika di Badar itu. Kan yang membunuhnya Bilal itu, Pak. Bedanya sekarang statusnya dibalik. Sebelumnya dia menyiksa Bilal, ya. Kemudian sekarang Bilal yang di atas, dia di bawah. Pedang di dadanya. Tusuknya, Pak. Jadi dibalik. Itulah kondisi orang-orang yang membangkang itu pada dasarnya, ya, akan begitu, Pak, Bu, ya. Membangkang kepada Allah Ta'ala, ya, atau bersikap sombong, Allah balikkan kondisi itu. Jadi ketika Bilal baru masuk Islam dihukum, di bawahnya padang pasir yang panas, di atasnya batu ditindih kayak gitu. Ketika perang Badar terbalik, Umayyah bin Khalaf di bawah yang menyiksa dia, Bilal di atas, plus pedangnya Bilal di dadanya Umayyah bin Khalaf itu. Kan kondisi berbalik itu, Pak. Gitu. Bagi Allah membalik keadaan tuh nggak ada yang susah itu, gampang itu. Jadi keimanan, Pak, Bu, ya, kalau udah masuk ke dalam hati itu nggak ada yang ditakutkan lagi, ya. Nggak ada yang ditakutkan lagi. Karena yang ditakutkan ya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian penyihir Fir'aun juga sama, Pak. Penyihir Fir'aun itu kan beriman semua kayaknya. Ketika adu sihir, para penyihir Fir'aun mengeluarkan tali
buhul-buhul tali seolah-olah dia berubah menjadi ular. Fir'aun tongkatnya jadi ular beneran. Ketika melihat tongkat Fir'aunnya menjadi ular beneran, itu semua penyihir itu kan bersujud ketika itu beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya ular yang dikeluarkan sama Fir'aun sama Nabi Musa itu ular beneran, bukan ular sihir. Kalau mereka ularnya ular sihir. Ya. Mereka tahu bahwasanya itu berarti itu nabi beneran, bukan penyihir. Ya, karena yang tahu penyihir itu ya penyihir, Bu, ya. Yang tahu penyihir itu penyihir, Pak. Ya. Yang tahu dokter itu ya dokter, ya, itu pernah kita sampaikan, ya. Kalau misalnya yang tahu apa misalnya, Pak, ya? Yang tahu bahasa Arab itu ya mungkin orang paham bahasa Arab. Kalau seandainya saya ngomong gini bahasa Arab, ibu-ibu yang kalau nggak tahu bahasa Arab ya mungkin wah hebat gitu aja. Nah, bisa gitu. Padahal bisa jadi saya karang-karang gitu saja. Nah, penyihir juga begitu. Saya pura-pura menjadi penyihir gitu. Saya gini-gini. Yang tahu penyihir beneran atau enggak itu ya penyihir itu, Pak, Bu. Nah, itu juga. Nah, ketika penyihir itu melihat sihirnya Nabi Musa itu bukan sihir, itu tongkat ular beneran. Ular beneran. Makanya mereka langsung beriman ketika itu. Makanya ketika beriman, Fir'aun ngancam, saya akan salib kalian gitu. Salib beneran, Bu. Semuanya mati ketika itu, disalib sama Fir'aun itu. Makanya kalau Ibnu Abbas mengatakan paginya mereka itu penyihir, sorenya syahid. Ahli surga itu, Pak. Pagi mereka itu tukang sihir, sorenya menjadi syahid, syuhada semuanya. Para penyihir itu. Makanya ketika diancam sama Fir'aun, saya salib kalian. Kata para penyihir itu, innama taqdil hayatad dunya. Kamu kan cuma menghukum di dunia, di akhirat nanti Allah Ta'ala yang punya kuasa. Mereka mati ketika itu para penyihir itu, tapi mereka beriman. Husnul khotimah, Ibu, ya. Jadi paginya penyihir, sorenya syuhada. Nah, Masya Allah itu. Itu kalau iman, Pak, Bu. Kalau iman sudah masuk ke dalam hati itu nggak ada yang nggak kebayang sama kita tuh terjadi gitu ya. Terjadi, Pak, ya. Kemudian yang berikutnya, Pak, 5 menit lagi ya. Nanti 5 menit terakhir kita berdoa masing-masing ya, Pak, ya. Atau kita memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah janji Allah itu lebih baik ya, Pak, ya. Janji Allah itu lebih baik dan lebih baqa ya. Kenapa? Apakah yang perempuan yang bertugas menyisir rambut anak Fir'aun tadi enggak cinta anaknya sampai anaknya dikorbankan? Ya enggak, Ibu. Dia sayang kepada anaknya. Buktinya dia meminta tulang belulangnya dikumpulkan di satu kain kemudian dikuburkan. Itu bukti sayang kepada anaknya. Cuman dia lebih paham bahwasanya akhirat itu lebih baik. Sama lah kayak yang pernah kita sampaikan itu. Apakah orang yang bersedekah itu berarti dia enggak butuh uang? Ya enggak. Dia butuh uang, cuman dia mengetahui bahwasanya apa yang diinfakkan itu, apa yang disedekahkan itu lebih baik dan lebih kekal dan abadi ya, Bu. Sama kayak kita yang ibu-ibu, misalnya bapak-bapak ke masjid, rajin ke masjid, apakah berarti nggak ada yang dikerjakan yang lain selain ke masjid, po gitu kira-kira? Ada yang dikerjakan, cuman kita mengetahui bahwasanya sholat ke masjid itu lebih baik ya. Gitu. Jadi jangan kita mengira ketika seseorang melakukan ketaatan itu berarti dia nggak butuh atau nggak, misalnya sedekah nggak butuh uang misalnya, atau ketika ke masjid nggak ada waktu lain, nggak begitu ya, karena mereka mengetahui ada yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Bu, ya. Istrinya Fir'aun juga begitu. Istrinya Fir'aun apakah dia nggak suka hidup mewah? Nggak juga. Dia itu melakukan itu ya bukan karena nggak pengen jadi ratu, tapi pengen apa? Akhirat itu lebih kekal. Ketika perempuan yang bertugas menyisir rambut anak Fir'aun itu ketika memilih untuk mengorbankan anaknya, apa dia nggak sayang kepada anak-anaknya? Nggak sayang, sayang. Buktinya dia minta dikuburkan tulang belulangnya dengan anaknya di satu tempat, ya. Kemudian pelajaran terakhirnya adalah diktator itu sama ya, Pak, Ibu, ya. Kalau orang-orang kayak Fir'aun, kayak Namrud itu sama semua, Pak. Ya, sama semua. Cuman beda zaman aja, karakternya sama. Nanti kalau seandainya pembangkangannya besar, nanti ujung-ujungnya sama semua itu. Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya di situ ya, Pak, ya. Di situ. Oke. Mungkin itu, Pak, yang kita bahas ya.
masih 5 menit ya. 5 menit lagi kita sambil menunggu azan ya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sambil kita mempersiap untuk ini ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan demikian untuk ceramah saya, Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.